Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Bulalah harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Nah, pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Materi fikih kita minggu lalu tentang sholat sunnah rawatib. Ada yang masih ingat apa sih sholat sunnah rawatib itu? Ya betul, sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan mengikuti sholat fardu, yaitu sebelum atau sesudah sholat fardu. Jika kalian mau melakukan sholat fardu, kalian bisa melakukan sholat sunnah terlebih dahulu. Nah, bisa dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Jika sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu itu dinamakan sholat sunnah qobliyah. Nah, sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Jangan sampai kebalik ya. Kalau yang dikerjakan sebelum sholat fardu itu qobliyah, kalau yang sesudah itu ba'diyah. Nah, apa sih hukum melakukan sholat sunnah rawatib? Nah, hukumnya itu sunnah. Apabila dikerjakan, kalian akan mendapatkan pahala dari Allah. Nah, jika tidak dikerjakan, kalian tidak berdosa. Nah, materi selanjutnya, jenis-jenis sholat sunnah rawatib. Ada banyak ya, kita bahas satu per satu. Nah, di antara sholat sunnah rawatib ada yang dinamakan sholat sunnah mu'akkad ya. Ada mu'akkad, ada khairu mu'akkad. Kalau yang mu'akkad itu sholat sunnah yang sangat kuat ya, yaitu sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Ada 5. Yang pertama, kalian bisa melakukan sholat 2 rakaat sebelum sholat duhur dan 2 rakaat sesudah sholat duhur. Nah, bisa juga 2 rakaat sebelum sholat subuh, terus 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Nah, 5 itu adalah sholat sunnah yang hukumnya mu'akkad atau sangat dianjurkan untuk dikerjakan oleh kalian. Jadi sebelum kalian mau sholat duhur, kalian dianjurkan untuk melakukan sholat qobliyah. Dan kalau sesudahnya, kalian bisa melakukan sholat ba'diyah. Begitu juga dengan subuh ya. Sebelum subuh, kalian sholat dulu. Terus sesudah maghrib dan sesudah sholat isya. Selanjutnya, Bu Guru bacakan satu persatu niat sholat sunnah rawatib. Nah, ada 5 juga. Yang pertama ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat qobliyah duhur, berarti sebelum zuhur. Usolli sunnatad duhri rak'ataini qobliyatan mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah 2 rakaat sebelum duhur karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat ba'diyah duhur, yaitu sesudah duhur. Usolli sunnatad duhri rak'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Nah, yang ketiga, niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat ya, ba'diyah maghrib. Usolli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah 2 rakaat sesudah maghrib karena Allah Ta'ala. Yang keempat, usolli sunnatal isya'i rak'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah 2 rakaat sesudah isya karena Allah Ta'ala.
Nah, yang terakhir, niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat qobliyah subuh, yaitu sebelum sholat subuh. Usolli sunnatas subhi raqnataini qobliyatam mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh karena Allah Ta'ala. Nah, ini adalah niat-niatnya, kalian bisa hafalkan dan nanti kalian bisa praktekkan satu per satu. Nah, selanjutnya waktu sholat sunnah rawatib. Waktu pelaksanaan sholat sunnah rawatib adalah sebelum dan sesudah sholat fardu. Pelaksanaan sholat sunnah rawatib dibagi menjadi 2, yaitu sholat sunnah muakkad yang artinya sangat dianjurkan, dan ada yang ghairu muakkad. Ya, ghairu muakkad artinya kurang dianjurkan. Nah, ada 4. Yang pertama, 4 rakaat sebelum dan sesudah sholat duhur. Itu kurang dianjurkan. Yang dianjurkan tadi 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sesudah duhur. Yang kedua, 4 rakaat sebelum sholat asar. Yang ketiga, 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Dan yang terakhir, 2 rakaat sebelum sholat isya. Nah, bilangan rakaat sholat sunnah rawatib. Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat duhur, 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya. Itu yang muakkad, ya. Kalau yang ghairu muakkad itu ada 4. Yang pertama, 4 rakaat sebelum dan sesudah sholat duhur. Yang kedua, 4 rakaat sebelum sholat asar. Yang ketiga, 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Dan yang terakhir, 2 rakaat sebelum sholat isya. Itu adalah bilangan-bilangan rakaat sholat sunnah rawatib. Ya, diingat-ingat yang muakkad dan ghairu muakkad. Terus keutamaan sholat sunnah rawatib. Nah, anak-anak semua, setiap ibadah yang diperintahkan Allah kepada kita pasti memiliki keutamaan, ya. Nah, kalau kalian melakukan sholat sunnah rawatib, di sini ada banyak keutamaannya. Yang pertama, menyempurnakan pahala sholat fardu. Sholat sunnah rawatib dapat menyempurnakan pahala dan menutupi kekurangan yang mungkin ada pada sholat fardu yang kita kerjakan. Nah, jadi mungkin kalau kita mengerjakan sholat fardu, terus kita ada salahnya, kita nggak tahu. Nah, dengan adanya sholat sunnah ini bisa menyempurnakan sholat fardu kita. Yang kedua, dijauhkan dari api neraka. Allah mengharamkan api neraka bagi orang yang mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudahnya. Ya, dalam hadis riwayat Tirmizi, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah mengharamkan dari neraka. Ya, sudah jelas jika kita melakukan sholat, melaksanakan sholat, pasti kita akan terhindar dari api neraka. Yang ketiga, mendapatkan banyak kebaikan. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Ya, 2 rakaat fajar, sholat sunnah yang dikerjakan sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau kalian melakukan sholat, nah, pasti kalian akan mendapatkan kebaikan. Terus yang keempat, dikabulkan doanya oleh Allah. Barang siapa berwudu dan menyempurnakannya, kemudian dia sholat dengan sempurna, maka ia diberi Allah apa saja yang diminta, baik cepat maupun lambat. Nah, kalian meminta sesuatu kepada Allah, ya. Nah, kalau kalian sholat
Terus kalian berdoa, cepat atau lambat, pasti Allah akan mengabulkan doa kita. Terus yang kelima, mendapatkan rahmat dari Allah. Allah memberi rahmat kepada orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Nah, yang keenam, mengandung banyak hikmah yang tidak ada di dalam ibadah lainnya. Ya, hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah. Sesungguhnya yang pertama-tama kali dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah sholat. Rabb kita berfirman kepada malaikat, sedangkan dia sendiri maha tahu. Periksalah sholat hambaku ini, cukup baik ataukah kurang baik. Maka apabila telah baik dikatakan telah baik, tetapi jika kurang baik terdapat kekurangan, Allah berfirman, periksalah lagi apakah dia mempunyai pahala salat sunnah. Jika ada pahala amalan sunnah, maka Allah berfirman lagi, cukupkanlah kekurangan salat fardu hambaku ini dengan salat sunnah. Selanjutnya semua amal perbuatan diperhitungkan dengan cara seperti itu. Nah, maksudnya di sini amal yang akan pertama kali dihisab ya itu adalah sholat kita. Nah, kalau misalnya sholat kita kemarin yang fardu masih kurang, tetapi kita melakukan sholat sunnah, maka sholat sunnah itu bisa menutupi kekurangan dari sholat fardu kita tersebut. Itu adalah hikmahnya. Nah, sampai di sini materi tentang sholat sunnah rawatib. Kalau ada pertanyaan, boleh kalian bertanya. Nah, cukup sekian ya materi pembelajaran salat rawatib pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.